Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Sekarang ini hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, berarti 2 hari lagi itu akan ada pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang di KPU udah mulai dibuka, itu sampai tanggal 25 ya, dan jadi hanya waktunya selama 7 hari saja. Dan kita sampai hari ini setidaknya sudah punya dua pasang calon ya, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto. Naga-naganya walaupun belum diumumkan secara resmi ya bakal dengan Gibran Rakabuming putra Presiden Jokowi ya. Begitu ya Mbak Agi ya. Iya, kurang lebih demikianlah jika tidak ada aral yang melintang, karena kan targetnya memang seperti itu. Iya, dan yang menarik adalah bahwa Gibran itu besok akan dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai DPP PDIP ya, tanggal 18 ya. Dan Hmm. saya kira ini berkaitan dengan kabar itu karena rencana Gibran akan hadir dan tanpa Gibran akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, tapi tanpa eh, jadi cawapres pun sebenarnya Gibran itu dengan runtang-runtung bersama Pak Prabowo dan kemarin hadir dalam deklarasi di projo di GBK, walaupun dia kemudian hanya 15 menit kemudian pulang, tapi tetap saja itu saya kira udah pelanggaran yang nggak perlu ditanya-tanya lagi, mestinya kan seperti itu ya. Tapi saya ragu apakah sekarang ini PDIP masih bisa bersikap manis seperti waktu dia diundang dulu kan, dipanggil dulu kan. Ini panggilan yang kedua ya Mbak Gia. Iya, betul sekali. Ini di panggilan yang kedua, begitu, dan tampaknya ini sangat serius kali ini ya Mas Hersu, karena mengingat kemarin kan juga ada peresmian kantor DPC Solo, begitu, yang walaupun Mm-mm. Ibu Megawati meresmikannya secara virtual, tapi itu kan sebuah acara yang besar, disiarkan secara langsung dan juga diberikan petuah, begitu ya. Apalagi sekarang dalam saat-saat krusial menuju ke pendaftaran tersebut, dan ternyata Gibran tidak datang ke acara tersebut, padahal dia sebagai penguasa Solo bisa dikatakan demikian kan, sebagai tuan rumahnya, begitu, dengan alasan bahwa dia sedang melakukan tugas sebagai wali kota Solo, begitu. Nah, ini yang kita melihatnya sebagai sebuah tamparan, begitu ya Mas Yersu, walaupun sepertinya PDIP masih tenang-tenang saja, begitu. Dan juga kehadirannya di acara projo seperti kata Mas Yersu tadi, dan dia menjawab ketika ditanya kenapa hadir di acara projo, begitu kan, sudah tahu bahwa itu naga-naganya adalah untuk mendeklarasikan atau untuk projo itu kecenderungannya adalah untuk mendukung Pak Prabowo, dan dia mengatakan ya saya datang ke situ hanya untuk menyapa teman-teman saya saja. Jadi ini uh, uh, apa, narasi ngeles ini memang diturunkan dari Pak Jokowi kepada Gibran rupanya. Bakat keluarga ya gitu ya. Oke, tapi saya kira kalau kita amati, nah ini saya yang ini kalau saya mudah-mudahan nggak salah mengamatinya ya. Saya amati ini reaksi PDIP ini kali ini menarik karena ternyata tidak sporadis begitu ya. Kelihatannya PDIP tenang-tenang saja, nggak emosional gitu menanggapi perkembangan terbaru ini. Dan kemudian kita lihat juga kan Ibu Megawati kemarin ketika saya tidak tahu acaranya apa ya, menyampaikan sambutannya juga Ibu Megawati senyum-senyum, senyum-senyum, banyak senyum gitu, cuma nyindir-nyindir saja gitu, tidak bicara dengan keras gitu. Iya betul. Jadi Ibu Megawati mengatakan bahwa sebagai eksekutif, begitu ya, kalian para bupati, para wali kota, gubernur itu tetap harus rapat, harus tetap ikut rapat di DPP, begitu. Hmm. Karena mereka adalah sebagai anggota partai, mereka sebagai petugas partai. Jadi itu memang ketentuannya harus seperti itu, begitu. Dan kemudian juga kalau sudah ada di PDIP sebagai anggota PDIP itu harus loyal, tidak boleh lirak-lirik begitu kepada partai Hmm. lain, gitu. Jangan pindah-pindah partai seperti itu. Jadi walaupun itu perkataannya dinyatakan dengan tidak seperti biasanya, Ibu Mega kan seringkali juga berteriak begitu dengan keras, Hmm. tapi kali ini kemarin begitu dinyatakan dengan biasa-biasa saja begitu, Iya, malah iya, iya, itu dia. ya, Ya, malah cenderung tenang begitu ya, ya, begitu. ya. Nah, tapi ini saya khawatir itu diam-diam menghanyutkan ini kan, karena saya kira Mhm. nggak mungkin kalau sikap ini tidak menimbulkan persoalan yang serius di kalangan internal gitu ya, karena seperti kita bahas kan bagaimana karakter Ibu Mega sendiri ya, yang saya kira ketika ada orang yang dianggap berkhianat itu sulit buat Ibu Megawati untuk memaafkan. Yang contoh yang paling nyata adalah dengan Pak SBY gitu. Padahal sebenarnya Pak SBY dulu kan ya bukan anggota partainya, tapi pernah jadi menteri di kabinetnya gitu kan, gara-gara Mhm.
ditanya apakah mau maju Pak Capres atau tidak dan menjawab tidak, tapi kemudian ternyata maju, itu buat Ibu Megawati tidak termaafkan, iya kan? Dan Betul. itu kemudian sampai berlanjut sampai sekarang ini, lama banget sejak tahun 2014 sampai sekarang 2020, 2004 ya, bukan 2014 ya Mbak ya. Mhm. 2004 itu sampai sekarang sudah 2023, sudah hampir 2 dasawarsa. Itu masih belum cair juga. Nah, kalau Pak Jokowi ini kalau dalam bahasa Ibu Megawati kan disebutnya sudah lebih dari 2 dasawarsa. 22 tahun waktu itu Ibu Megawati menyatakan begitu ya, bersama dibesarkan di PDIP, dan kemudian kalau ini bolak-balik kan memberikan sinyal yang berbeda ketika ingat kita rakernas PDIP di di mana di Kemayoran ya kemarin itu kan dia Mhm. seolah-olah memberi pesan bahwa Ganjar itu sudah terpilih jadi presiden gitu kan, jadi bukan kemudian dia tidak menyatakan dukung, tapi katanya begitu nanti dilantik langsung ngomong kedaulatan pangan, itu kan artinya dia sudah lompat menyimpulkan bahwa Ganjar pasti menang kan begitu. Walaupun kita waktu itu kan juga bahas, kita lihat reaksinya hanya Ganjar yang senyum-senyum, tapi Prananda putra Ibu Megawati yang duduk di sebelahnya Ganjar nggak sama sekali, tidak menampakkan senyum sama sekali gitu. Dia tahu ini ngeprank aja ini kan gitu. Iya, kita melihatnya seperti itu ya Mas Hersu. Ini memang Ibu Mega ini kan kalau kalau apa ya tegas begitu kan ya. Dan soal kaderisasi itu memang dia sangat tegas sekali begitu. Itu terbukti dari semua yang di kader gitu itu adalah step by step begitu. Walaupun itu misalnya Ibu Risma juga dilakukan seperti itu juga begitu. Dan semua pejabat-pejabat yang lain rata-rata seperti itu. Biasanya menduduki di jabatan di ranting, di cabang, DPD apa dan sebagainya. Jadi masuk ke dalam struktural juga gitu. Nah, seperti yang dikatakan Mas Hirsu tadi, kekecewaan Bu Mega terhadap Pak SBY itu memang berlangsung sangat lama ya. Dan kemudian sejak Pak SBY kemudian jadi presiden, Ibu Mega tidak pernah datang ke acara 17 Agustus untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka, itu sama sekali tidak pernah, dan dia memimpin sendiri acara upacara 17-an itu biasanya di kantor DPP PDIP begitu. Dan pertemuan saya rasa pertemuan yang kemudian tapi dalam keadaan prihatin gitu ya, berduka, itu adalah ketika Ibu Ani Yudhoyono itu meninggal. Nah, tahun 2019 kalau tidak salah itu baru Ibu Mega datang. Dan tapi hanya pertemuan itu saja, mungkin juga Pak SBY kan cukup dekat dengan Pak Taufik Kemas, kita tahu ya Mas Hersu, dan kemudian juga Pak bahkan walaupun ketika Ibu Mega itu sedang ngambek dulu, Pak Taufik Kemas sempat menjadi ketua MPR-nya Pak Ya pasti, dan itu SBY didukung ya. oleh Pak SBY ya. Ya. Betul, betul, dan ada kedekatan lah begitu. Jadi dan setelah itu pun juga mereka tetap dalam posisi yang jauh gitu. Jadi ya memang saya tidak tahu ini ke depannya akan seperti apa. Sepertinya ini akan sulit Mas Hersu untuk keluarga Pak Jokowi ya. Sepertinya pecah betul seperti itu. Tapi kita tidak tahu besok itu pertemuannya itu hasilnya akan seperti apa begitu. Karena saat ini sepertinya PDIP agak berbeda begitu ya, agak lembut, agak eh, di posisi yang di DPP itu seperti itu. Walaupun kalau kita melihat di acara-acara televisi, misalnya di diskusi-diskusi seperti Kapitra Ampera, begitu ya, yang kita tahu dia adalah caleg, begitu kan, Tapi kader, dan kan dia kader naturalisasi lah kalau iya, Ampera. naturalisasi ya, belum lama juga gitu. Baru sekitar 5 tahunan, dan kemudian Deddy Sitorus misalnya yang memang sudah menjadi anggota DPR Komisi 6 kalau tidak salah, itu memang keras suaranya Mas Hersu. Tapi uh, sementara kalau Pandana Baban keras, tapi dia masih berusaha betul untuk menahan diri gitu karena dia dulunya memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, kita tidak tahu ini. Kalau Hasto kelihatan memang sudah mengeras gitu ya posisinya, dengan dia mengatakan bahwa ini adalah siapa akan menuai badai gitu ya, menabur angin akan menuai badai. Dia juga bahwa ingat akan ada karma apa dan sebagainya. Saya rasa kita akan bisa melihat itu besok dalam pertemuan itu, Mas Ya, ya. Herso. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya putusan soal Mahkamah Konstitusi itu sudah jauh-jauh hari diketahui oleh baik Pak Jokowi maupun dari ibunya Ibu Megawati. Dan itu terlihat dari Pak Bambang Pacul ya, yang sekarang sedang rekamannya beredar, rupanya dia diwawancara di Total Politik, persis dia menggambarkan skornya seperti itu gitu ya. Jadi dan dia sampai tahu detail seperti Ya. apa. Nah, jadi memang kita sudah tidak punya kepercayaan sama sekali terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi itu ya, apalagi kemudian ini dibongkar oleh Wakil Ketua MK sendiri, Saldi Isra kemarin, yang ketika menyampaikan dissenting opinion
Saya kira kemarin itu bukan dissenting opinion, tapi lebih pada unak-unak dia sebagai peserta. Karena kalau dissenting opinion itu kan lebih pada pertimbangan-pertimbangan hukum, mengapa mereka berbeda dan sebagainya. Kalau dia itu menceritakan secara kronologis apa yang terjadi di dalam proses pengambilan keputusan itu, dan menunjukkan betapa memang tidak salah kalau orang menyebut Anwar Usman itu ya memang dia lebih dia ketua Mahkamah Keluarga, bukan ketua Mahkamah Konstitusi. Nggak salah julukan itu kalau kita lihat kronologinya yang disampaikan oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Iya betul, dan banyak sekali orang yang mengecam ya peristiwa ini ya Mas Yersu, karena ini etikabilitasnya begitu dari Pak Mahkamah Pak apa namanya Ketua MK Pak Anwar Usman ini betul-betul, bahkan sekarang itu Mas Yersu muncul muncul meme itu seperti terima kasih paman begitu kan ya. Oh iya iya, dan lagu-lagunya juga ada. Ya ya. Iya, iya, iya. Mahkamah keluarga, mahkamah kepentingan, banyak sekali gitu plesetannya begitu. Dan kita semua memang melihat apa ya, kemarin itu kan semua orang memang terkejut, ternganga gitu, karena memang ngeprank nasional betul gitu. Itu acara disiarkan secara live. Dan kemudian orang diberi dulu gula-gula gitu. Ada 3 putusan gitu dengan nomor 29, 51, dan 55 begitu yang semuanya ditolak, dan sepertinya memang sudah tidak ada harapan begitu kan, karena ditolaknya itu adalah soal usia begitu, soal usia dan juga soal sebagai penyelenggara negara yang dengan klausul yang seperti itulah itu sudah ditolak. Tapi ternyata sesudah itu semuanya berubah 180 derajat gitu. Nah, kalau saya melihat Mas Yesu, kemarahan dari orang-orang ini sebenarnya kan kita dulu ada undang-undang yang tahun 2008 ya, Undang-Undang Pemilu 2008, sebelumnya tahun berapa? 2003 kalau tidak salah ya. Yang isinya adalah tentang minimal usia capres atau usia presiden dan usia wakil presiden itu minimal 35 tahun. Sebetulnya kan dulu kita asalnya Ya, itu betul gitu ya. Nah, baru tahun 2017 di masa Pak Jokowi itu justru berubah menjadi usia minimal 40 tahun begitu. Tapi ketika itu orang tidak ada yang marah ketika diubah menjadi 35 tahun sebelumnya, dan kemudian dengan berbagai pertimbangan begitu ya, soal pengalaman, soal kesiapan mental dan sebagainya, kemudian diubah lagi oleh DPR dan pemerintah menjadi berusia 40 tahun pada tahun 2017, itu orang juga tidak marah. Karena apa? Karena memang itu untuk kepentingan keseluruhan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan orang per orang. Sementara kalau ini, dari sejak dia sebelum digodok dan sejak dia diajukan saja, itu sudah ada kabar, dan kabar itu sangat-sangat kuat, buktinya juga sudah banyak, bahwa ini untuk kepentingan seseorang begitu, untuk kepentingan kelompok saja. Jadi dalam hal ini tentunya tidak mungkin tidak masuk ke telinga dari Pak Anwar Usman, karena dia justru adalah paman begitu kan, paman dari Gibran dan adik ipar dari Pak Jokowi. Jadi dalam hal ini memang nuansa politisnya nggak nuansa politis lagi sebetulnya ya, ini memang kepentingan politiknya sangat besar. Saya khawatir sih Mas Hirsu kalau seandainya pemerintahan ini berganti begitu ya, walaupun kata Pak Mahfud kan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat begitu ya, final and binding gitu. Tapi barangkali ada celah begitu Mas Hirsu untuk misalnya flashback memperkarakan yang sebelumnya bisa di Pak Anwar Usman ini bisa diperkarakan begitu ya dalam hal ini. Saya tidak tahu karena saya bukan ahli hukum. Tapi ini belum pernah terjadi. Saya dengar ada hakim yang kemudian mengambil karena salah mengambil keputusan atau sengaja menyimpangkan aturan kemudian diambil hukumnya. Kebanyakan biasanya itu urusannya internal. Kalau di hakim-hakim ya Mbak ya, biasanya dia kemudian diperiksa oleh Mahkamah Agung gitu, kemudian dia apakah hakim jadi hukumannya hakim non palu atau didemosi, dipindahkan dan sebagainya, seperti itu biasanya. Tapi kalau kemudian dipidanakan, saya kira saya belum pernah dengar itu. Tapi ini kan memang ini keputusan politik jadinya gitu, dan Mahkamah Konstitusi itu lembaga tertinggi negara, jadi memang nggak ada yang kalau melaporkannya mungkin ke ombudsman atau kemana, saya nggak ngerti soal ini juga. Tapi silakan. Banyak pengamat yang bilang begini Mas Hersu, bahwa
mereka akan disumpah untuk setia kepada Konstitusi UUD 45 begitu kan. Semua Nah, pejabat kita begitu, Mbak. ya, betul. Dan ini adalah lembaga yang sangat tinggi kan. Dia mengadili soal konstitusi, undang-undang dan UUD gitu ya, undang-undang utamanya. Dan kemudian dia bersumpah di bawah itu dan banyak yang menilai mantan-mantan hakim juga. Saya lihat yang diskusi dari tadi malam sampai tengah malam itu kan diskusi soal ini marak banget di YouTube maupun di televisi gitu ya. Ya. Hakim-hakim konstitusi seperti misalnya mantan hakim misalnya Hakim Marwara dan para lawyer-lawyer mereka mengatakan bahwa keputusan ini bertentangan dengan UUD 45 begitu Mas Yersu. Jadi kalau seandainya seperti itu masa tidak ada celah gitu. Ya, Walaupun untuk saat ini mungkin kita yang harus mengikuti itu seperti kata Pak ya, Mahfud benar ya, di saat konsekuensinya saya kira itu lebih pada konsekuensi politis ya, bukan konsekuensi hukum ya. Sama dengan kurang apa presiden disumpahnya. Presiden itu juga disumpah mentaati konstitusi dan juga atas nama Tuhan, tapi kan terjadi ya kita tahu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Makanya saya selalu senyum-senyum ketika lihat orang disumpah jabatan atau disumpah pengadilan. Saya kira di Indonesia ini jangankan disumpah begitu, disumpah serapain aja pejabatnya udah nggak peduli kok, apalagi cuma sumpah di mata Tuhan yang nanti toh hukumannya kan nanti di akhirat nanti gitu. Jadi jangan terlalu apa ya, saya sih tidak ingin terlalu larut ke situ ya bahwa seperti itu, tapi prakteknya itu cuman ya terus apa konsekuensinya mereka ini kan karena mereka kalau saya ingat apa dikatakan oleh Profesor Salim Said kan bahwa di Indonesia ini orang jangankan nggak ada yang ditakutin, Tuhan aja nggak ditakutin kok gitu. Apalagi cuma hukum. iya iya iya. Kata mereka bahkan yang namanya setan atau iblis pun terheran-heran gitu ya, ngeri gitu. Oke, okay. Yang menarik mari kita bahas karena orang masih banyak berharap mudah-mudahan ada kesadaran baru dari Pak Jokowi, ada kesadaran baru dari Pak Prabowo terutama gitu bahwa ini nggak baik untuk bangsa ke depan, terlalu mahal ya. Kalau ambisi pribadi itu kemudian mengorbankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan proses demokrasi yang ada di Indonesia kan. Ini kan sebenarnya kalau dari sisi Pak Jokowi dan Gibran dan keluarganya ini kan ambisi untuk terus berkuasa begitu ya. Sementara dari sisi Pak Prabowo itu yang penting pokoknya gue jadi presiden bagaimanapun caranya gue nggak peduli. Dan ini kan juga bertentangan dengan narasi-narasi yang selama ini selalu disampaikan oleh Pak Prabowo yang sangat patriotik kan begitu ya. Orang masih banyak berharap ada kesadaran baru bahwa ya mungkin kemarin sangat emosional karena ingin mendapatkan jabatan, pokoknya dia nggak peduli apapun dilakukan. Tapi setelah ada di depan mata dan kemudian reaksi yang bermunculan itu luar biasa, mungkin kesadaran baru. Masih ada yang berharap begitu sih Mbak, kalau orang lebih pada begitu. Karena saya kira misalnya kalau di situ kan ada orang seperti selain Pak Prabowo ada seperti Pak SBY begitu ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi Pak SBY dan AHY dalam situasi sekarang dihadapkan pilihan semacam itu. Kemarin pindah dari koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju saja, saya kira itu kan banyak hal yang saya kira secara prinsipal Pak SBY terutama itu mesti berjuang dia melakukan semacam apa ya akomodasi lah begitu di dalam hatinya sendiri. Oke lah karena emosional kemudian dia pindah ke sana, oke, tetap saja dan menyatakan bahwa dia akan tetap mengusung ide perubahan. Tapi sekarang setelah kemudian Gibran yang jadi wakil presiden, gimana coba apa yang dipikirkan oleh Pak SBY? Selama ini saja putranya AHY itu selalu dipersoalkan orang karena dianggap masih terlalu hijau karena dia cuma pangkatnya mayor dan kemudian masuk mayor aja mau jadi targetnya wakil presiden. Tapi kan jangan lupa perjalanan karir dia dan pendidikannya AHY ini selalu terbaik kan begitu ya, mulai dari Tarunan Nusantara, SMA-nya, Akmil, dan kemudian dari kampus-kampus top di dunia, di Harvard, di Nanyang University. Jadi ini top kampus-kampus top semua begitu. Dia tidak punya pengalaman. Tiba-tiba muncul Gibran gitu dan dia harus menjadi anak buahnya Gibran. Itu yang saya bayangkan mungkin buat Pak SBY nggak Pak SBY mungkin kalau pribadinya udah nggak terganggu karena Pak SBY kan sudah di akhir usianya gitu udah pernah jadi presiden. Tapi kemudian Pak SBY berpikir untuk meninggalkan putranya dalam kondisi seperti itu kan saya kira masih mengganggu dan ini akan jadi catatan buruk buat SBY di sepanjang karirnya nanti sampai berapa tahun yang akan datang gitu. Iya, iya Mas Ersu.
gimana ya kalau kita melihat Pak SBY? Saya sih merasa kasihan begitu ya Mas Ersu. Pasti Mbak, Iya. saya sih merasa bisa berempati. Saya kira mungkin Pak Mhm. SBY sekarang dengan karakternya sekarang sedikit banyak, walaupun saya tidak terlalu dekat, tapi saya cukup kenal lama sama Pak SBY ini, karakternya seperti apa gitu. Saya kira mungkin sejak kemarin Pak SBY ini banyak merenung gitu ya, diam di kamar atau mungkin melarikan diri jadi membuat lukisan baru gitu ya, dan kita tunggu lukisannya seperti apa, karena dari lukisan itu kita tahu ekspresi suasana hatinya Pak SBY. Salah satunya kan pernah ada lukisan dulu, apa itu lukisan yang dibuat oleh Pak SBY kan juga menggambarkan suasana hatinya Pak SBY itu. Iya, eh, tapi tidak mungkin lukisannya itu Gibran ya Mas Ersu ya, sepertinya. Mungkin. Mungkin wajahnya Gibran tapi dikonstruksi gitu. Iya, kalau kita melihat, kalau saya sih lebih kasihan itu kepada kader-kader Demokrat Mas Ersu. Pasti, pasti. Nah, Pasti ada orang seperti Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana yang jadi kader, iya, kan iya betul. jadi caleg, terus siapa lagi banyak sekali kader-kader Iya, Demokrat lain yang juga pasti kebingungan menghadapi situasi begini, karena jadi pastikan suara mereka hancur ini Demokrat kalau begini terus-terusannya. iya, iya. Dan mereka juga yang tadinya ketika berada di koalisi perubahan, mereka merasakan mungkin karena mereka ikut berjuang begitu, menjadi bagian dari perjuangan atas ketidakadilan yang terjadi saat ini. Setidaknya demikian begitu. Eh, Kalau soal misalnya mendapatkan kotel efek apa dan sebagainya, itu mereka kan belum tentu juga menjadi caleg begitu ya Mas Ersu. Mereka hanya menjadi kader-kader biasa, tapi mereka bangga begitu berada ada di dalam Partai Demokrat begitu. Nah, eh, setelah kemudian keluar dan bergabung bersama koalisi Indonesia Maju ini, dan kemudian itu mereka sudah mulai bimbang gitu. Dan ketika sekarang ternyata kenyataannya adalah akan mulai dipasangkan Pak Prabowo bersama dengan cawapres Gibran begitu, itu suasananya sudah mereka seperti sudah tidak bisa diajak berbicara begitu. Uh, Mereka bingung juga Mas Yesu, ini apa yang harus dilakukan gitu. Karena tidak sesuai dengan hati nurani, dan kemudian juga mereka melihat suasananya mungkin uh, secara apa ya, di dalam koalisi itu berbeda mungkin seperti sebelumnya di koalisi perubahan gitu, dan juga tujuan-tujuannya, dan kemudian juga tekanan di situ begitu kan Mas Hersu. Uh, Apalagi mereka datang terakhir kan di koalisi tersebut begitu, jadi semacam si bungsu begitu. Dan kabarnya Pak Prabowo juga ketika mengumpulkan para petinggi koalisi Indonesia Maju tersebut begitu kan, untuk yang terakhir kali, dan menyodorkan kertas supaya mereka isi kira-kira siapa para cawapres yang diusung begitu, disuruh menuliskan 3 nama begitu. Sepertinya dari Demokrat ini tidak mengusulkan nama. Jadi kita bisa melihat bagaimana keresahan mereka, dan juga rasa ketidaknyamanan gitu seperti apa ya. Saya tidak mau sok tahu begitu ya, karena saya bukan orang Demokrat, tapi melihat dari jauh tuh sepertinya seperti itu Mas Ya, Yusuf. Dan tapi kan suara kita bisa Demokrat menilai juga. orang itu dari track recordnya ya. Saya tadi termasuk saya cukup intens misalnya berkomunikasi dengan Profesor Dedi Indrayana, dan salah satunya juga saya pernah kenal, mungkin Mbak Agi juga kenal, dulu ada penyanyi Sang Alang ya Mbak Agi, yang dulu dia bagian dari relawan yang sangat militan dalam ganti presiden. Kan waktu itu kan gitu ya, waktu itu belum berpolitik kalau nggak salah, dia belum masuk partai politik atau saya lupa. Dia Betul. bagian dari relawan ganti presiden, malah menciptakan lagu. Saya masih ingat lirik lagunya dengan jelas ya, dengan persis lagunya seperti apa, dan dia kemudian nyalek dia jadi anggota Partai Demokrat. Saya tidak tahu bagaimana di situasi dia sekarang karena saya sudah tidak Iya. berkomunikasi lagi. Iya, karena dia cukup produktif ya untuk menciptakan lagu tersebut, lagu ketika untuk 02 ketika itu kan. Ya, Terus ya. sesudah itu dia memang direkrut oleh Gerindra, dan dia masuk ke Gerindra dan memiliki jabatan apa ya? Oh, di Gerindra dia tadinya ya. Iya, dia masuk ke Gerindra dan masuk ke DPP begitu. Tapi rupanya ada ketidaknyamanan di Gerindra begitu yang tidak sesuai dengan hatinya. Sang Alang ini kan asli Betawi kalau tidak salah ya. Ya, Hmm. di masa yang mungkin ini dia sudah mulai religius dapat dan sebagainya. Dan kemudian tapi kan dia ya namanya seniman begitu Mas Hersu ya, perlu bergerak yang lebih luas, dan dia merasa Demokrat lah wadahnya sehingga dia pindah ke Demokrat begitu. Saya cukup kenal dengan Sang Alang, dan kemudian dia sudah merasa nyaman ketika Demokrat ini bergabung bersama koalisi perubahan. Dia banyak
cita-cita. Dia juga sudah mulai menuliskan lagu juga begitu untuk koalisi perubahan. Saya lupa secara spesifik atau tidak, tapi adalah soal keadilan yang seperti itu begitu. Dan ternyata tiba-tiba sesuatu perubahan besar terjadi sehingga Demokrat bersatu kembali bersama Gerindra begitu. Jadinya kan dia keluar dari Gerindra ke Demokrat, tapi kemudian Demokrat malah bersatu berkoalisi dengan Gerindra dan kawan-kawan. Nah, ini membingungkan Mas Irsu. Untuk yang di bawah-bawah memang keadaan seperti ini, apa namanya, presidensial threshold yang 20%, parliamentary threshold dan sebagainya, itu sebetulnya betul-betul membingungkan. Nah, Ya, saya kira bukan hanya di bawah, Mbak. Justru yang lebih bingung yang di atas ini. Kalau yang di bawah nothing tulus kan, bisa aja kemudian ya udah, kalau gitu nggak usah maju lagi, nggak jadi masalah. Tapi yang di atas kan bagaimana, kan aturan perundang-undangannya mewajibkan partai-partai politik yang ada di parlemen itu kan dia harus mengusung mengusung presiden dan calon wakil presiden. Sementara kalau partai yang baru itu kan cuma mendukung saja gitu ya. Dan nggak boleh mereka mengusung. Nah, kalau mereka nggak boleh mengusung, kalau mereka harus mengusung itu kan berarti ya harus memilih salah satu gitu. Dan kok apesnya begitu milih Prabowo dan jatuhnya kemudian malah dapat bonusnya Gibran sebagai calon wakil presidennya. Ya, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita melihat ya Mas Irsu, sekarang kalau seperti tadi Mas Irsu melihat apakah nanti Gibran ini apakah akan tetap maju atau tidak, apakah terjadi perubahan atau tidak begitu ya. Tapi kayaknya kalau saya melihat sini akan terus melaju ya. Sepertinya sudah sulit begitu untuk sekedar diam atau kemudian malah mundur begitu. Karena memang karpet untuk Gibran ini kan sudah digelar itu sejak jauh-jauh hari. Dari sejak Gibran mulai menjabat pada bulan Februari kalau tidak salah ya, tahun 2021 begitu. Dari sejak dia mulai menjadi wali kota itu karpet merah itu sudah mulai dibuka untuk dia melangkah ke depan menjadi salah satu pemimpin gitu ya, pemimpin daerah yang kemudian untuk menasional. Nah, tadinya orang-orang melihat bahwa ini dia hanya sekedar menasional, yaitu artinya dia akan lompat menjadi gubernur, kemungkinannya gubernur Jawa Tengah atau bahkan mungkin gubernur Jakarta, seperti itu. Kalau kita melihat program-programnya yang bernuansa metropolis di kota Solo, itu sepertinya dia memang tujuannya adalah menjadi gubernur Jakarta. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa karpet merah itu juga digelar adalah dalam rangka dia melakukan lompatan, bahkan ada yang menyebut di televisi ini melakukan lompat kodok begitu Mas Hersu. Ini sih lompat galah. Kalau lompat kodok kan begini-begini. Kalau lompat lompat kodok kan dia step kayak gitu kan. Dia melompat. Jadi tiba-tiba lompatannya sudah sampai ke kursi cawapres menuju ke sana. Lompat galah kalau menurut saya ini karena melambung tinggi. Melambung tinggi. Iya. Melambung tinggi dia kembali lagi Mas Irsu. Ya. Kalau lompat galah itu bisa melambung tinggi, saking tingginya nggak kembali lagi. Ini salah satunya Mas Irsu yang saya lihat. Ini dari netizen ya. Ini dari netizen yang kemudian mulai memotret sejarah dari Gibran. Salah satunya yang saya lihat ini adalah cuitan dari Elisa. Elisa ini adalah salah satu pegiat Twitter, pegiat media sosial, kita bisa katakan demikian, tapi dia juga seorang intelek begitu Mas Irsu. Mungkin latar belakangnya adalah arsitek, tapi dia lebih banyak menyoroti soal sosial urban lah begitu ya, tentang kejadian-kejadian sosial yang terjadi di perkotaan. Dan dia juga pengamat transportasi begitu. Dia cukup kritis kepada Anies, kepada yang lain-lain gitulah. Jadi ini cukup netral. Dia mengatakan seperti ini. Bagi yang ingin tahu bagaimana cara Pemda mengajukan program ke pusat, tentunya kompetitif. Ini maksudnya program untuk anggaran ya Mas Hersu ya. Jadi mereka sangat-sangat bersaing. Jadi antara kepala daerah satu dengan kepala daerah lainnya. Dan kita mungkin di seluruh Indonesia termasuk wali kota, bupati dan gubernur kita ada berapa? 500 lebih kan ya Mas Hersu ya? 540-an sekian ya Bu. Iya, bupati kota dan sebagainya ini. Dan belum tentu mereka itu akan sukses begitu Mas Hersu. Tapi apa yang terjadi pada Gibran ini memang luar biasa. Ini salah satu Heri saja ini misalnya, ini salah satu ini cukup aktif juga di Twitter begitu. Dia mereply kepada Elisa. Dia mengatakan demikian. Mungkin pertama dalam sejarah 2 tahun menjabat, 25 menteri kunjungan kerja ke Solo. Jadi sebenarnya dia udah dipersiapkan jadi wakil presiden dong ya kalau menteri-menteri udah soan gitu ya. Jadi
dari sejak bulan Februari tahun 2021 dipotret gitu sampai dengan bulan Februari 2023, jadi artinya sekitar 2 tahun begitu ya. Dan ini terkonfirmasi karena ada beritanya begitu Mas Yersu dari Tribun Tribun Jawa Tengah. Dan kemudian dia mengatakan hampir tiap bulan ada menteri ke Kota Madya atau kabupaten. Nggak ada di daerah lain selain di Solo. Bahkan provinsi aja nggak ada kali yang kayak gini sejak merdeka sampai sekarang. Jadi artinya dia melihat sejak merdeka, Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada yang seistimewa Solo. Jadi dalam sejarah 2 tahun saja, ada 25 menteri yang melakukan kunjungan kerja ke Solo. Terus kemudian ada yang menyaut seperti ini. Paling sering tuh mantan Panglima TNI yang main ke Solo 2023 ini saja, kalau nggak salah udah 4 kali ke Solo. Ada juga yang menambahkan, belum direksi BUMN yang bolak-balik ke Solo untuk bikin proyek-proyek Instagramable. Mas Hirsu mungkin tahu Instagramable itu proyek-proyek yang indah, yang menarik, yang berbeda dari yang lain gitu ya, yang bisa dia berikan. Sekarang itu kan musimnya orang foto-foto dan diupload ke Instagram. Dan tak lupa tim medianya upload jor-joran di sosmed. Terima kasih Bapak Pembangunan Solo begitu. Jadi ini memang Dan menarik. itu jadi dasar yang ini ya, yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi ya, anak itu yang mahasiswa ternyata bukan UNS ya, Universitas Surakarta ya kalau nggak salah dia. Iya betul. Ya dia katanya dia juga pengagum Gibran gitu, dia mengajukan tugas itu ya. Dan inilah yang menjadi dasar dari gugatan dari Almas itu ya, Saku Biru kalau tidak salah ya namanya. Ini anak dari Boyamin Saiman. Memang anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan sebetulnya ada 2. Yang satu lagi Arkan Wahyu kalau tidak salah namanya. Itu baru kuliahnya di UNS 11 Maret. Nah, sementara si Almas ini kuliahnya di UNSA atau Universitas Surakarta. Nah, usianya 23 tahun dan ini salah satunya disebutkan sebagai dasar karena katanya dia adalah pengagum Gibran dan Gibran ini sukses betul membangun Solo karena begitu kan dia hidup di Solo. Ini saya lanjutkan ya Mas Hirsu. Elisa mencuit seperti ini, jika terkagum-kagum kok wah di Solo banyak banget pembangunan baru, maka saya mengingatkan 8 dari 16 program strategis Pemkot Solo itu dibayarin pemerintah pusat. Di Indonesia mungkin satu-satunya kota sekunder yang punya banyak proyek pusat ya Solo. Anaknya siapa dulu dong gitu. Sambil dia senyum. Kemudian dia juga mencantumkan di situ ini setelah saya buka ini adalah akun YouTube dari Gibran Rakabuming namanya ya Mas Hersu, dan dia kemudian mengupload di situ ada 16 titik pembangunan prioritas di Kota Solo. Dari 16 titik pembangunan prioritas Kota Solo itu yang kata Elisa tadi 8 diantaranya dibiayai oleh pemerintah pusat. Yang paling menarik bagi saya adalah yang nomor 8. Itu adalah revitalisasi teknopark gitu Mas Yesus. Jadi revitalisasi teknopark ini antara lain ya misalnya semua hampir banyak gitulah ya dari kementerian itu yang terlibat di situ. Seperti misalnya UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Teknopark itu pengembangannya meliputi pembangunan, ini saya buka saja ini akunnya ya Mas Yersu. Ini antara lain misalnya di situ diberikan melalui pelatihan UKM. Jadi ada pelatihan, ada pokoknya namanya Teknopark artinya di situ serba modern gitu, serba bernuansa high tech begitu. Bersama Goto, Bukalapak, Bank Mandiri, Tokopedia, Shopee, ini luar biasa. Kemudian ada juga digital, bidang cyber security bersama Badan Cyber dan Sandi Negara, pelatihan startup digital begitu. Dan kemudian juga ada, coba saya lihat lagi, ini juga ada Apple Development Academy dari Apple, Mas Hirsu, Amazon Web Service dari Amazon, ini perusahaan-perusahaan internasional yang mungkin Pak Jokowi ketika itu mengatakannya sebagai unicorn, mungkin salah satu itu ya. Pelatihan UMKM Herbal bersama Indofarma dan Nestle, ini perusahaan-perusahaan besar begitu ya. Dan masih banyak lagi Mas Hirsu. Itulah kenapa ketika itu saya lihat ada Pak Erlangga begitu yang kemudian ke Jawa Tengah untuk meninjau Teknopark ini. Begitu juga ada menteri-menteri yang lain datang ke Jawa Tengah adalah untuk meninjau karena mereka semuanya ikut terlibat dalam proyek tersebut. Belum lagi ketika berlangsungnya G20 di Denpasar ketika itu kan Mas Yersu ada berlanjutnya G20 itu, dan kemudian beberapa acara G20 itu diselenggarakannya dipilihnya di Kota Solo, yaitu dalam hal ini yang berperan adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Di situ ada
herbal tourism, terus kemudian acara yang lain lagi yang melibatkan beberapa negara dan dilakukan selama beberapa hari begitu, yang tentunya itu kan akan menumbuh kembangkan hotel, pariwisata, jamu-jamuan dan sebagainya, dan UKM-UKM di situ bisa diikut sertakan, dan dananya ya tentu saja bukan dari dana APBD dari Kota Solo. Begitu juga kita tahu nanti penutupan dari eh, apa eh, penutupan dari U17 ya Mas Ersu, yang rencananya akan berlangsung bulan November. Nanti penutupannya juga belum ada peninjauan dari FIFA, ketika itu sudah diputuskan bahwa penutupannya dan finalnya akan dilakukan di Stadion Manahan Solo. Jadi ini memang betul-betul luar biasa. Jadi dan kemudian wajar kalau seandainya Gibran itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Solo itu mencapai 6,25 atau mendekati 6,3. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2022 itu hanya 5,3. Dan tapi bagaimana tidak setinggi itu kalau seandainya dukungannya ada seperti luar biasa seperti itu. Nah, inilah yang kemudian Mas itu kita lihat sebagai karpet merah untuk Gibran. Dan kalau seandainya kita melihat ya, bagaimana yang lain pun kota-kota lain sebetulnya bisa tumbuh seperti itu kalau seandainya dukungannya seperti Gibran. Dan bukankah itu seharusnya dibagi-bagi proyek seperti itu kepada kabupaten lain, kota media lain, dan provinsi lain gitu. Bahkan Gibran mengatakan kami di Solo ini mungkin yang pertumbuhannya tertinggi untuk Jateng, begitu kan. Dan sebelumnya dia juga pernah mengatakan bahwa ya kami kota Solo ini ada pertumbuhannya tertinggi, tanpa dia mengatakan Jateng. Itu berkali-kali kan dia memang mengatakan dia apa namanya banggalah dengan pertumbuhan kota Solo yang sangat tinggi, jauh melebihi pertumbuhan nasional. Mungkin yang bisa menyaingi adalah kota Surabaya, pertumbuhannya sekitar 6,5, dan Batam yang 6,8. Dan saya rasa itu sokongan dari pusat tidak terlalu besar begitu untuk kota itu. Ya, dan tapi sekali lagi kita mesti ingatkan Solo itu kota kecil, ya. Jadi apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain lah, katakanlah dengan Semarang, dengan yang satu klaster di Jogja, ya itu kota kecil kan Solo itu ya. Dan kalau kemudian dia lompat dari seorang wali kota Solo, katakanlah dia sukses, ya dia kita tutup mata lah terhadap dukungan yang luar biasa dari kementerian, dan itu berarti artinya dari perintah bapaknya dari istana gitu. Ada dua aja kemungkinan kan kenapa kemudian menteri-menteri itu berlomba-lomba datang ke Solo. Satu, perintah bapaknya, kedua sedang cari muka kepada bapaknya kan gitu sebenarnya. Nah, kalau kemudian dia tiba-tiba memimpin sebuah negara seperti Indonesia yang nggak apple to apple lah. Pak Jokowi saja kan kelihatan sekali karena dari Solo ke Jakarta belum terlalu lama, kemudian jadi presiden, dan kita lihat bagaimana cara mengelola negaranya seperti apa gitu. Karena ini mengelola negara, Pak dan Pak Jokowi sendiri yang selalu mengingatkan bolak-balik bahwa negara kita ini sangat besar gitu ya. Jadi dibutuhkan seorang pemimpin yang luar biasa begitu. Tapi kemudian disodorin, alah Gibran kan gitu kan, orang pada begitu nanti ngomongnya. Karena itu saya tidak kaget kalau kemudian banyak sekali orang-orang yang bahkan kalau orang seperti kita, memang posisi kita sebagai wartawan kan memang selalu mengkritisi pemerintahan kan Mbak. Itu udah makanan kita sehari-hari. Tapi orang-orang yang tadinya jadi pemuja, yang memberhalakan Pak Jokowi, saya meminjam kalimat mereka, sekarang tiba-tiba marah semua kan gitu. Saya baca ini ada deklarasi ya, disebutnya deklarasi Juanda. Banyak di antara di situ saya baca itu ada beberapa di antaranya teman-teman dekat saya yang saya kenal banget, dia ini tadinya pendukung KIH-nya Pak Jokowi gitu. Iya Mas Ersu, ini mereka marah betul ini yang terlibat dalam deklarasi Juanda ini Mas Ersu ya. Kalau mereka banyak yang walaupun sudah sepuh juga gitu, sudah berusia ini, tapi mereka juga main media sosial kan. Beberapa begitu mereka memiliki Instagram, dan juga beberapa lagi mereka mainnya di Twitter atau di X begitu. Dan saya lihat memang kemarahannya ini luar biasa. Begitu, dan juga ada sekarang ini sudah mulai bersaut-sautan gitu, surat-surat begitu ya, semacam misalnya Butet Kartarejasa itu kan membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi. Dia mengirimkan yang isinya adalah keluh kesah, kekecewaan, kemarahan, semua campur aduk begitu, karena dia adalah kawan dekat dari Ganjar begitu, dan dia tidak menyangka bahwa Pak Jokowi itu lompat begitu ya, dan semacam melakukan pengkhianatan kepada PDIP dan juga kepada Ganjar gitu. Dan itu surat pedas itu, tapi ada juga netizen yang menjawab surat pedas tersebut Mas Hersu. Dan dia kemana saja, dia mempertanyakan juga sikap Butet selama ini begitu. Jadi ini banyak sekali berseliweran gitu, tidak hanya sekedar cuplikan-cuplikan quote-quote atau tulisan-tulisan pendek, tapi juga sudah tulisan-tulisan panjang begitu. Dan
Terutama yang ini deklarasi Juanda, yang tanda tangan itu Mas Irsu, ada lembaran tanda tangannya itu mencapai ratusan. Tidak hanya yang dideklarasikan, ada yang Hmm. teman-teman Mas Irsu tadi dicantumkan di situ. Pada untuk yang penanda tanganan apa namanya pencantuman namanya ini sudah mengular. Ya, jadi saya lihat sekarang kan selama ini kekhawatiran narasinya bahwa akan ada khawatir jangan terjadi pembelahan-pembelahan. Justru sekarang terjadi pembelahan, tapi tidak pembelahan seperti yang Mhm, selalu mhm, dinarasikan bahwa antara kanan dan kiri, antara Islam dengan non-Islam, ya, antara mhm, sekuler dengan Islam yang sekuler mhm, dengan Islam yang kanan. Yang terjadi mhm. ini justru di antara mereka sendiri pembelahan itu sekarang nih kalau kita lihat yang bagus. Betul sekali, itu pembelahan itu terlihat sekali. Mungkin ada berapa ini saja ya kita bacakan dari maklumat Juanda begitu yang Hmm. diluncurkan kemarin gitu. Nanti pemirsa bisa lihat ini di layar off the record. Lebih kurang mereka mengatakan seperti ini Mas Hersu. Maklumat Juanda 2023, reformasi kembali ke titik nol. Menurutnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir dikhianati. Kedaulatan rakyat disingkirkan, ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti korupsi dilemahkan dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita kekuasaan, pemimpin nasional, dan para majikan partai. Jadi rupanya partai itu juga punya majikan, ataukah majikan partai, ya, pemimpin partai disebut majikan partai ini. Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, KUHP, hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-judisial, instan dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek. Ini luar biasa. Ini soal presiden berikutnya. Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak kepala negara, garis miring presiden yang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. Rasa keadilan diinjak-injak, masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Ini masih panjang lagi, dan Ya, kemudian yang menandatangani, sebentar Mas Eksul, saya sebutkan beberapa di antaranya adalah Gunawan Muhammad, Eri Riana Harja Pamekas, Karolina Supeli, Butet Kartarejasa, Alisa Wahid, terus kemudian di situ juga masih banyak lagi ya, termasuk mungkin Mas Herfu kenal dengan Saiful Mujani, kemudian dengan Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bakti, Usman ya, ya, Hamid, ya. dan sebagainya. Ya, beberapa di antaranya adalah sahabat saya, ada juga yang di situ adalah dosen saya, begitu ya. Jadi yang Dan selama ini, mereka adalah para pengusung Pak Jokowi dan yes, termasuk lehat Pak Jokowi. semua yang anda sebut tadi itu namanya itu adalah pendukung Pak Jokowi semua, begitu ya. Jadi saya kira ini memang jadi ini kan belum ya, meskipun rasanya sih agak sulit untuk mencegah lagi karena dalam kasus Gibran dan Pak Prabowo ini kan bukan satu arah yang menginginkan ya, bukan Pak Jokowi dan keluarganya menginginkan juga dari Pak Prabowo juga menginginkan juga kan hubungan semacam itu kan. Justru sulit rasanya kita berharap tiba-tiba dua-duanya muncul kesadaran mereka di antara mereka udah nggak jadi deh karena terlalu banyak ditentang oleh publik seperti itu ya. Dan yang sekarang menentang itu bukan hanya kadrun gitu kalau minjem istilah mereka gitu kan selama ini, tapi ternyata cebong juga kok ikut-ikutan gitu. Ini saya tidak menggunakan saya cuma meminjam saja, tapi saya tidak terbiasa menggunakan kalimat ini gitu. Hanya mengutip mereka saja. Nah, saya kira mungkin ini jadi pertimbangan begitu. Tapi sekali lagi saya kira karena mereka masih tidak berada di kekuasaan, mungkin mereka tidak akan peduli dengan suara-suara ini gitu. Dan ya silakan saja dinikmati bagi rasanya memprotes dan kemudian tidak dipedulikan karena buat mereka kan mereka merasa mereka masih bisa menguasai infrastruktur pemerintahan, infrastruktur kekuasaan. Jadi kan sebenarnya di demokrasi kita yang terjadi, demokrasi prosedural itu sebenarnya suara rakyat itu nggak penting kok. Suara rakyat itu cuma digunakan untuk menjustifikasi bahwa pemilu itu berlangsung secara demokratis gitu. Padahal sebenarnya bukan rakyat yang menentukan, tapi mereka sendiri yang menentukan kan siapa calon yang boleh masuk, siapa yang harus menjadi pemenang gitu.
Kalau toh suara yang masuk di kotak suara juga bisa dimanipulasi kan. Jadi sebenarnya kalau kemudian mereka sendiri cukup percaya diri, nggak peduli dengan protes-protes mau deklarasi Juanda, mau Juandi, kayak buat mereka nggak peduli itu kan. Iya, kita bisa melihat ini ibaratnya adalah dengan protes seperti misalnya sinyalemen kecurangan, dugaan keras kecurangan dalam apa Pilpres kemarin tahun 2019, di mana juga sudah menelan korban nyawa dan apa banyak banyak apa pemprotes itu yang juga luka-luka ketika itu ya Mas Irsu terhadap hasil Pilpres gitu, banyak kejadian ratusan kalau tidak salah sekitar 700 KPPS itu yang meninggal dunia dan sebagainya, dan sampai sekarang tidak ada penyelidikannya. Dan tapi kalau kalau kita melihat dengan harga yang demikian mahal, seharusnya kan pemilu itu dibenahi gitu. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan kotak kardus yang digembok. Ini kan sampai sekarang ini masih menjadi polemik gitu. Kardus tapi digembok dan kemudian hanya menggunakan kabel tis begitu, yang di beberapa daerah bisa diusung-usung di atas sungai, apa yang kalau seandainya jatuh ya kardusnya ya bonyok begitu. Bagaimana dan Indonesia situasinya masih seperti ini begitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat KPU saja masih menggunakan kardus yang digembok, tapi kita dengan berani dan kemudian dengan tegas tidak bisa dilarang kita membangun IKN yang katanya akan ada mobil terbang nanti di sana. Ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Jadi negara yang masih menggunakan apa namanya sistem pemilunya itu menggunakan kotak kardus yang digembok, tapi kita sudah membangun sesuatu yang sangat fantastis, bahkan ibu kota negara IKN nanti akan menjadi kota yang salah satu kota yang paling modern di dunia, kota yang semuanya serba infrastrukturnya itu serba high tech begitu. Nah, ini sesuatu yang apa yang kalau kita melihat oh ya sudahlah begitu. Ya. Jadi nggak bisa di ini memang kalau sudah begini kita melihat karakter dari Pak Jokowi ya tidak bisa dicegah Ya. gitu. Jadi saya kira gini ya, banyak suara-suara memang karena frustrasi sekarang ini dan mengancam akan golput saja gitu ya nanti pada pemilu nanti. Saran saya jangan golput gitu, karena kalau golput ya mereka udah pasti akan, mereka dengan mudah tidak perlu kerja keras lagi, mereka akan menang gitu ya. Tetap harus dilakukan perlawanan gitu. Baru nanti kalau kemudian dengan segala macam semua effort tetap kalah karena dicurangi atau dengan berbagai macam cara, baru kita memikirkan gerakan lainnya. Bisa saja misalnya gerakan memunggungi pemerintahan gitu yang kita sebut ya di beberapa negara disebut by he is not my president, oke begitu ya. Itu bisa dilakukan semacam itu dan kita biarkan saja pemerintah mau melakukan apapun juga, kita nggak usah peduli, dan rakyat tidak ada partisipasi apapun dari rakyat. Itu saya kira perlu dipikirkan gitu. Tapi kalau golput, saya pikir mereka senang kalau golput gitu, karena mereka akan melakukan mobilisasi kan. Yang golput ini kan orang yang punya kesadaran gitu, sementara rakyat sebagian besar itu bisa dimobilisasi nantinya. Iya, kita melihat gejolak sekarang ini kan saya tidak tahu hari ini, tapi hari ini mahasiswa di Jakarta itu melakukan rapat besar gitu, karena kemarin mereka sudah woro-woro kita akan melakukan gerakan, akan melakukan demo besar dan sebagainya begitu. Dan tapi di luar misalnya Mas Ersu tahu di Makassar itu sudah mahasiswa sudah marah juga dan sudah ada pembakaran apa becak motor atau apa seperti itu Mas Ersu. Juga di kota-kota lain sudah mulai banyak protes mereka, bahkan di Solo di Loji Gandrung di tempat wali kota Solo itu juga didatangi orang yang memprotes topo bisu katanya begitu. Topo bisu itu adalah semacam lambang bahwa kalau seandainya Anda tidak bisa, seandainya kamu tidak bisa saya beritahu, tidak bisa saya peringatkan, maka saya akan diam saja begitu. Itu semacam salah satu yang dilakukan gitu ya. Kalau orang Jawa itu seperti itu. Perlawanan dalam diam, ya itu ya. Perlawanan dalam diam mungkin seperti dulu ketika Ganjar diprotes oleh para petani kendeng gitu kan, mereka diam, kaki di semen, mereka tidak berkata apa-apa selama berhari-hari, bahkan ada satu yang meninggal dunia ketika itu gitu ya. Itulah perlawanan ketika mereka sudah capek bersuara tapi tidak ada perubahan, tidak didengarkan, akhirnya mereka diam saja. Oke, baik Bagi. Kita tunggu karena ini kan waktunya tinggal berapa hari lagi, kendati saya kira kan tidak harus tanggal 19 ya penyerahan pendaftaran itu kan terakhir tanggal 25. Jadi ada waktu sekarang terhitung sekarang ini mungkin masih ada waktu 9 hari lagi ya pendaftaran. Langsung kita tunggu bagaimana kelanjutannya saja. Iya, 1-2 hari ini mungkin akan ada deklarasi karena tampaknya seperti dari Gerindra tadi malam juga ada rapat besar gitu. Ya, mungkin akan ada keputusan. Kita lihat apakah jadi Gibran yang menjadi cawapres. Oke. Kita mesti pamit ya pagi ya. Sampai lagi, saya Subun Arif. Dan saya Ajibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.